Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farani. Saya dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM E11120101006. Pada kesempatan kali ini atau pada video ini, saya punya 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, balance of power. Yang kedua, 5 unit analisa dalam hubungan internasional. Yang ketiga, 6 paradigma yang ada dalam hubungan internasional. Yang keempat, 5 konsep umum yang ada di dalam hubungan internasional. Dan yang kelima, 6 konsep realisme politik Morgenthau. Oke, baiklah, mari kita langsung masuk kepada materinya. Seperti yang bisa dilihat di atas, balance of power adalah usaha suatu negara untuk mengimbangi kekuasaan negara lain yang mengancam keamanannya. Tujuan dari balance of power yaitu mencegah adanya intervensi antar negara di dunia dan merupakan salah satu upaya realistis yang dilakukan oleh aktor internasional dalam menjaga kestabilan sistem internasional yang bersifat anarki. Contoh dari balance of power yang saya ambil adalah pada masa Perang Dingin, yaitu balance of power yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi, Uni Soviet dan Amerika Serikat saling mengimbangi pada bagian nuklirnya. Jadi, mereka berpikir 2 kali saat akan menyerang satu sama lain. Karena mereka berpikir jika mereka menyerang, maka itu akan berdampak buruk dan sangat besar kepada negaranya sendiri dan negara sekitar. Ada 5 unit analisa dalam hubungan internasional. Yang pertama, tingkat analisa individu. Fenomena hubungan internasional pada dasarnya dilihat dari hubungan antar individu yang ada di dalamnya. Kemudian, untuk melihat realitas dari hubungan internasional, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap perilaku dari aktor atau pengambil keputusan dalam hubungan internasional tersebut, di mana aktor dan pengambil keputusan dalam hubungan internasional tingkat individu ini adalah pemerintah atau negara, menteri luar negeri, dan penasihat keamanan. Yang kedua, tingkat analisa individu. Dalam hubungan internasional, tindakan yang diambil merupakan akumulasi dari apa yang atau interaksi yang dilakukan oleh kelompok dan individu yang ada dalam suatu negara. Pokok pengkajian dalam analisa kelompok individu ini merupakan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional seperti kabinet dan lain-lain. Yang ketiga, tingkat analisis negara bangsa. Dalam asumsi ini, negara diharapkan dapat atau pengambil keputusan diharapkan dapat mengambil keputusan yang sama dalam keadaan dan situasi yang sama walaupun di tempat yang berbeda. Kemudian pokok dari pengkajian tingkat analisis negara bangsa ini adalah bagaimana suatu negara mengambil keputusan hubungan internasionalnya seperti dalam pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara. Yang keempat adalah tingkat analisa kelompok negara bangsa. Seringkali beberapa negara melakukan tindakan internasional dengan bekerja sama, sehingga pada hubungan internasional ini sering disebut sebagai interaksi antar kelompok negara bangsa, bukan interaksi antar negara. Contoh dari kelompok negara bangsa, tingkat analisa kelompok negara bangsa ini adalah PBB, aliansi, blok ekonomi, dan blok ideologi. Yang keempat, analisis sistem. Analisis sistem dalam hubungan internasional bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan. Kemudian, analisis sistem yang digunakan dalam hubungan internasional harus berkorelasi antara sistem yang satu dengan yang lainnya. 6 paradigma yang ada dalam hubungan internasional. Yang pertama, paradigma realis. Pada paradigma realis ini, aktor HI berperan untuk mendapatkan cost dan benefit, sedangkan pelaksanaan politiknya secara unilateral atau tidak mau kalah dengan yang lain. Pada teori atau pada paradigma realis ini muncul yang namanya balance of power. Seperti yang saya jelaskan di atas atau saya jelaskan sebelumnya, balance of power adalah usaha suatu negara untuk mengimbangi kekuasaan negara lain agar negaranya tidak didominasi atau tidak terancam keamanannya. Kemudian, tokoh penyumbang teori realis adalah Thomas Hobbes.
Selanjutnya yang kedua, paradigma idealis. Paradigma idealis ini bersifat normatif, di mana untuk mencapai perdamaian dunia harus diadakan yang namanya organisasi internasional. Paradigma realis ini bersifat multilateral atau internasional. Sedangkan penemu atau penyumbang dari teori idealis ini adalah Aristoteles dan Plato, di mana mereka percaya bahwa di setiap orang memiliki nilai moral yang universal dan harus dikembangkan dengan didasarkan pada kebaikan yang ada di diri sendiri. Yang ketiga adalah paradigma behavioralisme. Paradigma behavioralisme ini aktor utama adalah negara, di mana negara berperan dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang akan dilakukan dalam hubungan internasional. Kemudian bidang kajian dari paradigma behavioralisme ini adalah politik luar negeri. Sedangkan penemu atau pemikir dari paradigma behavioralisme ini adalah John Boyd. Selanjutnya, paradigma liberalis. Pada paradigma ini lebih mengutamakan kooperatif daripada konfliktual. Kaum liberalis beranggapan bahwa negara dibangun oleh manusia yang pada hakikatnya memiliki akal yang rasional. Maka mereka berpikir akal yang rasional ini bisa digunakan dalam pengambilan keputusan atau dalam penyelesaian masalah-masalah internasional. Tokoh pemikir dari paradigma liberalis ini adalah John Locke dan Adam Smith. Selanjutnya yang kelima ada paradigma pluralisme. Pada paradigma ini negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, tetapi semua elemen atau bagian dari negara merupakan aktor dari hubungan internasional, baik itu individu ataupun kelompok yang ada di dalam negara. Tokoh pemikir dari paradigma pluralisme ini adalah Thomas Kuhn. Kemudian ada 4 asumsi yang ada di dalam paradigma pluralisme ini. Yang pertama, negara bukan merupakan satu-satunya aktor hubungan internasional. Yang kedua, aktor non-negara mempunyai peranan penting dalam politik internasional. Yang ketiga, negara bukanlah aktor yang rasional. Dan yang keempat, permasalahan-permasalahan yang ada bukan hanya terpaku karena power ataupun security nasional. Selanjutnya yang keenam, paradigma konstruktivisme yang mengatakan bahwa individu melakukan interpretasi dalam pengambilan keputusan secara konseptual, dan paradigma ini dikembangkan oleh Jesse Dalley. 5 konsep umum dalam hubungan internasional. Yang pertama, peran. Aspek peran ini bersifat dinamis, di mana jika ada seseorang yang telah selesai melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka dianggap dia telah melaksanakan perannya. Yang kedua, konsep pengaruh. Konsep pengaruh dapat diartikan sebagai kemampuan seorang pelaku politik dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain agar mengikuti kehendak yang diinginkan oleh pelaku politik internasional tersebut. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama dalam hubungan internasional merupakan bentuk lain dari konflik. Contoh dari kerjasama adalah hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea, di mana diberikannya pembebasan visa kepada diplomat yang melakukan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan. Yang keempat, analisis sistem. Analisis sistem dalam hubungan internasional bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan. Kemudian, analisis sistem yang digunakan dalam hubungan internasional harus berkorelasi antara sistem yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat diperlukan untuk menjelaskan dan meneliti bagaimana perilaku suatu negara dalam dunia internasional. Yang selanjutnya materi terakhir, materi kelima, yaitu 6 prinsip realisme politik Morgenthau. Prinsip yang pertama, objektif. Politik bersifat atau berdasarkan pada hukum objektif, di mana itu didasarkan pada kodrat manusia. Kemudian untuk membenarkan atau memperbaiki sistem suatu masyarakat, maka kita harus memahami hal-hal yang biasa terjadi dalam masyarakat atau hukum yang mengatur di dalam masyarakat.
Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah power. Konsep kepentingan yang ada dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk memperjuangkan power dalam tindakan internasional atau dalam percaturan hubungan internasional. Prinsip yang ketiga adalah dinamis, objektif, dan universal. Kepentingan bersifat dinamis, objektif, dan universal ini bercorak kepentingan yang menentukan tindakan politik suatu negara yang dapat dilihat dari konteks politik dan kebudayaan yang ada di dalam negaranya. Prinsip yang keempat adalah prinsip moral universal. Prinsip-prinsip moral universal tidak menuntut sikap negara, meski sikap negara jelas akan memiliki implikasi moral dan etika. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah serangkaian prinsip universal. Tidak ada serangkaian prinsip-prinsip moral yang disetujui secara universal. Konsep kepentingan yang didefinisikan kekuasaan telah menyelamatkan kita dari kebodohan politik itu sendiri. Selanjutnya, prinsip yang terakhir, yang keenam, yaitu perbedaan politik dan paradigma. Perbedaan antara realisme politik dan paradigma yaitu terletak pada secara intelektual, bidang politik itu otonom dari setiap bidang perhatian manusia yang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan tentang 5 materi di atas. Untuk kekurangan dan kesalahan yang saya buat, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.